Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang tahap persiapan evaluasi program dan aspek-aspek yang dinilainya. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri Fajril Sidik sebagai moderator, yang selanjutnya yaitu Putri Meliasari sebagai pemateri, dan yang ketiga yaitu Rahmi Putri Yeni sebagai pemateri. Tidak memperpanjang kata mukadimah, langsung saja ke materi yang pertama. Kepada Rahmi Putri Yeni, kami silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Rahmi Fitriani akan menyampaikan materi tentang tahap persiapan evaluasi program. Sebelum evaluasi program dilaksanakan, sebagai evaluator harus melakukan berbagai persiapan secara cermat. Persiapan tersebut antara lain berupa penyusunan evaluasi, validasi per instrumen evaluasi, menentukan jumlah sampel yang diperlukan. Dalam kegiatan evaluasi dan menyampaikan persepsi antara evaluator sebelum mengambil data. Setelah mengetahui tujuan dan kriteria keberhasilan program, maka seorang evaluator baru dapat menentukan metode pengumpulan data, alat pengumpulan data, sasaran evaluasi program, dan jadwal evaluasi program yang akan digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan evaluasi program. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, maaf terganggu jaringan. Baiklah, kami lanjutkan materi selanjutnya, yaitu kepada Rahmi Putri Yeni, kepada Putri Meliasari, kami silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu aspek-aspek yang dinilai. Menurut Zainuddin Arif, mengklarifikasikan aspek-aspek yang dievaluasi ke dalam aspek-aspek pendidikan luar sekolah yang berkaitan dengan 10 patokan pendidikan masyarakat yang disusun dan dikembangkan oleh Anwas Iskandar tahun 1978. Ke-10 patokan belajar itu mencakup yang pertama yaitu tujuan belajar, di mana rumusan mengenai hasil belajar yang akan dicapai mencakup keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang dikuasai oleh peserta didik. Yang kedua yaitu kelompok belajar, di mana yaitu kumpulan peserta didik dengan jumlah tertentu. Yang ketiga, warga belajar, peserta didik yang diorganisasikan berdasarkan kebutuhan belajar, minat, dan potensi pembelajaran yang tersedia. Dan yang keempat itu sumber belajar, terdiri atas tutor, fasilitator, narasumber, pelatih, dan sebagainya. Dan yang kelima, kegiatan belajar, di mana yaitu proses pembelajaran yang dilakukan sumber belajar untuk membelajarkan warga belajarnya. Dan yang keenam, bahan belajar. Bahan belajar ini meliputi kurikulum yang menjadi kepedulian dan warga belajar dan memuat keterampilan, pengetahuan, nilai-nilai, aspirasi, serta metode teknik pembelajaran. Yang ketujuh, panti belajar. Panti belajar ini tempat berlangsungnya proses pembelajaran. Dan yang kedelapan, sarana belajar. Sarana belajar ini merupakan perlengkapan pembelajaran, meliputi kursi, modul, alat bantu pandang dan dengar, dan media pembelajaran lainnya. Yang kesembilan yaitu dana belajar. Dana belajar yaitu biaya sebagai daya dukung kelancaran pembelajaran. Dan yang terakhir itu ragi belajar. Ragi belajar ini merupakan daya dukung lainnya yang diperlukan selama pembelajaran seperti motivasi,
dan setelah berakhirnya program pembelajaran seperti permodalan, pendampingan usaha, dan kemitraan. Demikianlah materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Putri Meliasari. Selanjutnya materi yang terakhir yang akan saya sampaikan sendiri, yaitu mengenai contoh program yang dievaluasi. Admin, slide berikutnya, admin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan itu contoh program yang dievaluasi. Yang pertama itu nama program yang dievaluasi, Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP Program Otomotif. Yang kedua tujuan. Tujuan program khusus merupakan acuan untuk mencapai kualifikasi kompetensi yang nantinya dimiliki oleh setiap lulusan. Setiap lembaga kursus memiliki dan menentukan tujuan program kursus. Yang ketiga itu pendidik. Tenaga pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan. Yang keempat yaitu peserta didik. Peserta didik yang mengikuti program pelatihan otomotif merupakan warga belajar yang usianya tidak dibatasi, tidak dibedakan jenis kelamin dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan proses belajar yang efektif. Berikutnya. Yang kelima yaitu sarana prasarana. Setiap lembaga kursus diwajibkan untuk memiliki sarana dan prasarana pembelajaran. Merupakan sarana prasarana yang dimiliki lembaga kursus yang digunakan untuk pelaksanaan pembelajaran dalam teori dan praktik. Yang keenam itu dokumen kurikulum. Dokumen kurikulum yang merupakan seperangkat dokumen yang terkait dengan implementasi kurikulum berbasis kompetensi. Yang ketujuh yaitu materi. Perencanaan materi pembelajaran merupakan persiapan-persiapan yang dilakukan oleh tenaga pendidik sebelum melaksanakan proses belajar mengajar. Yang kedelapan yaitu media. Pemanfaatan media pembelajaran merupakan pemakaian dari sarana prasarana pembelajaran, diantaranya penggunaan silabus oleh tenaga pendidik pada setiap mata diklat, penggunaan RPP oleh tenaga didik pada setiap pertemuan, penggunaan pertes di awal pembelajaran, pemanfaatan sarana prasarana praktik mesin, dan lain sebagainya. Yang terakhir itu metode. Metode pembelajaran merupakan strategi dalam melaksanakan pembelajaran agar efektif dan efisien. Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode ceramah, praktik, dan magang kerja. Mungkin sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Jika ada salah dan nyangka kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.